Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Rismon Sianipar yang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal yang diteliti hanya image unggahan. Ya, siapa lawan berat Pak Rismon di panggung Inews pada saat itu? Yaitu Pak Pitra ya. Beliau juga seorang pengacara yang membawa mawar merah. Ya, beliau ini ternyata sangat berani orangnya. Debat dengan Rismon dengan kata-kata yang sangar lah ya, tegas, keras. Mungkin karena satu ini ya daerah ya, daerah Sumatera mungkin ya. Mungkin nanti lo cek lagi dah. Ya, bagaimana perdebatannya? Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Kita dengarkan dulu Bang Firman. Bang Firman ini adalah pada waktu Pak Jokowi menyerahkan ijazah aslinya Pak Jokowi kepada polisi, betul ya? Ya betul. Oke, ini ijazah asli Pak Jokowi. Ya betul. Kalau sepintas, ini kasat mata ya. Sepintas itu mirip seperti yang tadi tampil satu layar. Nah, sepintas. Ya, apa salahnya analisis yang itu? Dan itu sudah diakui oleh PSI tadi. Betul. Meskipun Bung Pitra punya pendapat lain. Dong Mas menganalisis dari foto. Analisis itu asli, pembandingnya di mana kopinya disesuaikan Mas, sama seperti sertifikat. Anda pernah lihat ijazahnya belum? Anda nggak bisa menganalisis Anda foto. pernah lihat ijazahnya belum? Itu namanya tidak menganalisis ijazah. Baik, Ya, ini gitu loh. Nanti kita debat khusus soal ini. Tapi saya ingin Bung Rismon. Bung Rismon, Anda punya jawaban apa tadi? Soal tadi, silakan. Diam dulu tapi ya saya tidak bicara dengan ini kamu analisis tadi. ilmiah ini. Saya bicara dengan Mas Roy Suryo. Apa yang mau jawab? Mau bicara silakan bicara oke. gitu loh. Jangan Oke, suruh saya diam. Yang boleh menyuruh saya diam adalah Aiman gitu loh. Karena dia hostnya. Diam, Pak. Gitu loh. Begini, deskripsi atas nama Suharman dan sangat berbeda. Makanya Bareskrim itu periksa UGM. Kok itu terjadi? Satu orang beda tanda tangan. Udah Mas, UGM udah periksa pihak rektorat, perpustakaan, Iya. arsip. Bentar. Jadi Saya Anda lanjutkan. bilang periksa dong, udah diperiksa. Saya lanjutkan ya. Makanya up to date juga Mas ya, gitu. Kalau berbicara skripsi, itu UGM yang berwenang. Kamu jangan kuat-kuat suara kau sini, dengar saya. Suaramu kok kuat? Udah. Oke. Itu. Bentar dulu. Saya Apa? lanjutkan kajian ilmiah saya ya. Gak usah so hebat kau. Biasa aja kau ngomong. Udah. Ya? Oke. Udah. Oke. Silakan Bang Aja. Rismon. Silakan Bang Rismon. Oke. Oke, Ya. yang diklaim ijazah, makanya saya bilang, yang diklaim ijazah Jokowi oleh kader PSI dengan katakan ini ijazah Jokowi asli. Sebagai peneliti, kita harus menjawab itu. Klaim di media sosial, langsung kita analisa error level analisis, mempelajari distribusi kompresi data di setiap region citra digital dan didapati potensial edit, gitu loh. Makanya kita menjawab, justru kita ingin membantu masyarakat. Hei, yang diklaim kader PSI itu kalau lewat analisa maka asli atau palsu? Palsu. Dan pakai algoritma deepfake menggunakan neural networks atau AI itu hampir 70% probabilitas palsu. Kalau dalam penelitian sudah 70%, 80%, 90% palsu. Kalau 50% masih bimbang. Begitu. Jadi pakai kajian ilmiah. Dan berdasarkan tampilkan di situ kajian ilmiahmu, Bentar. bukan nomor-nomor gitu loh. Jadi biar rakyat Indonesia juga lihat. Di X. Tampilkan di situ. Gitu loh. Itu jadi analisa kita saya. bisa menguji. Artinya begini, kalau kajian kalian itu benar, itu laporannya itu naik sidik. Ini di SP2 Lit loh sama Ya bentar Bareskrim dulu, Mabes saya Polri. sampaikan dulu. Itu kesimpulanmu. Bentar ya. Bukan Selanjutnya. itu nyatanya, bukan kesimpulan saya. Bareskrim Selanjutnya, Polri biar menghentikan pintar itu. kau. Ini saya, Kau bidang yang saya. biar belajar Oke. terhadap hukum Saya. gitu loh. Jangan ajari saya. Oke. Saya lanjutkan, Pak. Kalau kita berbicara hukum, coba kau baca pasal 1888 KUH Perdata, bunyinya apa? Nggak tahu.
Kalau kau Udah, nggak ya, tahu ya, dibilang ya. situ, Saya lanjutkan. Saya bahwasanya nggak mau tahu. bukti surat itu Saya nggak haruslah mau tahu. asli. Kenapa? Ya, Saya nggak kalau mau tahu. fotokopi Ini itu ilmiah tidak ini. memiliki nilai Woi, pembuktian. ilmiah ini. Apa kau? Di sini juga anak Medan, Bos. Saya lanjutkan ya. Kau Ya, orang udah. Batak, sini dua Batak. Saya lanjutkan. Oke, Bukan oke. kau aja yang kencang suaranya. Mabes Polri. Mau ditanggapi tadi udah ada kasus yang sebelumnya Bambang Oh, Tri, jelas ya. Pak Jokowi bilang Kasus kasihan Bambang nanti. Tri dan Gus Nur itu bagi saya mal apa ya? Dalam terminologi saya itu udah mal science itu. Kenapa? Dihukum tapi ijazah aslinya Pak Jokowi nggak pernah hadir ke persidangan. Coba bayangkan ya secara sains bagaimana membuktikan itu benar. Ya, ijazahnya Pak Jokowi SD, SMP, SMA sampai kuliah nggak hadir di situ, Le. Kamu Nggak sudah hadir. baca nggak putusan Iya, saya sudah perkara baca. 39 ini? Tetapi saya Nih saya kasih nih. Jadi baca Iya. dulu sebelum bilang sains. Pusing kita nantinya. Baca dulu itu semua itu. Ada 397 halaman. Kalau sudah baca. Jadi begini, bukan apa? Bentar dulu. Ini kan pasal apa yang dilaporin coba? Bentar, Nah, saya tanya dulu, saya pasal nggak tahu apa yang hukum. dilaporin? Tudingan apa? Saya nggak tahu hukum. Iya, justru karena Benar, tidak benar. tahu hukum saya bawa ini putusannya. Di sini barang bukti ijazah aslinya ada nggak? Begini. Ada nggak? Makanya kamu baca biar Saya tahu. sudah baca, nggak ada. Mana? Coba. Nggak ada. Saya baca. Di sini konteksnya tahu nggak yang dilaporin apa? Ada nggak Pasalnya barang apa? bukti ijazah asli di situ? Pasalnya tahu nggak apa? Ijazah Jadi nggak SD, SMP, Enggak, pelapornya SMA tahu nggak siapa namanya? Nah itu. Oke. Jadi bingung sendiri gitu loh. Bukan. Ada nggak? Nah, pertanyaan saya pelapornya di sini siapa? Lah, Ini dua-dua beda. Anda menyimpulkan tapi Pelapornya nggak tahu siapa, sendiri ini perkaranya. hanya ijazahnya. Ada kemungkinan besar bahwa persoalan di seputar ijazah Jokowi ini akan diintervensi atau diambil alih oleh negara oleh karena persoalan terkait dengan ijazah Jokowi itu telah dianggap sebagai persoalan yang mengganggu keamanan negara. Mengapa? Karena presiden, termasuk mantan presiden, itu pada masanya dianggap sebagai simbol negara. Sehingga apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini Rismon Sianipar dan Roy Suryo, itu boleh dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keamanan negara. Itulah yang membuat pada akhirnya kita tahu bukan Bareskrim Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap Rismon, tetapi Direktorat Keamanan Negara Mabes Polri telah melakukan upaya penyelidikan terkait dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari orang yang dilaporkan oleh Jokowi telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan ijazah yang dituduh oleh mereka sebagai ijazah palsu.